Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. All new Hyundai Kona Electric. Langsung setelah Gias kami mendapatkan mobil ini unit untuk dipinjam dalam jangka waktu yang panjang sehingga kami bisa berjalan jauh dengan mobil ini di kondisi Indonesia dan kami bisa menyampaikan secara lengkap ke Anda bagaimana impresi berkendaranya, rasanya ketika dibawa berjalan yang jauh, berapa range aktual dari mobil ini, apa saja kelebihannya, kelemahannya, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi energinya. Ini adalah review lengkap dari Hyundai Kona Electric. Sebelumnya kami sudah pernah mereview Hyundai Kona Electric ini dalam sebuah review first drive. Ketika itu kami mereview saat mobil ini pertama kali diperkenalkan ke media. Dan di situ kami bahas lengkap mengenai fitur-fitur apa saja yang ada di dalam. Begitu juga dengan kepraktisannya. Dan kemudian melakukan test drive di Jerman. Jadi saya tidak akan terlalu berpanjang-panjang lebar lagi mengenai semua detail dan semua fitur dari mobil ini. Anda bisa tonton videonya lewat link yang ada di atas kanan ini, tapi di video ini saya akan lebih berkonsentrasi ke rasa berkendaranya. Secara umum ada dua tipe range yang ditawarkan di Indonesia untuk Kona Electric. Ada yang standard range dengan baterai itu 48,4 kWh yang bisa melajukan mobil ini klaimnya 370 km, dan ada yang long range. Long range itu baterainya 66 kWh dan bisa diklaim menempuh 505 km seperti yang di mobil tes kami kali ini. Ini adalah tipe yang tertinggi. Jadi kalau yang long range itu ada signature dan ada prime, sedangkan untuk yang standard range itu ada signature, ada prime, bahkan ada style yang paling murah. Harganya mobil ini mulai dari 499 juta rupiah sampai tipe tertinggi ini 590 juta rupiah. Tapi bicara harga ada yang menarik. Karena beda antara prime dan signature di standard range itu bedanya bisa di atas 50 juta rupiah. Tapi ketika Anda memilih yang long range atau standard range, bukan hanya jarak tempuh yang berbeda, tapi juga tenaga motor listrik yang dihasilkan. Untuk yang standard range, itu tenaganya 154 HP dengan torsi 255 Nm. Sedangkan untuk yang long range, itu tenaganya mencapai 215 HP dan torsi 255 Nm. Yang artinya ini jauh lebih bertenaga dibandingkan Hyundai Kona Electric sebelumnya. Kona Electric sebelumnya itu tenaganya hanya 136 HP. Yang unik adalah torsinya. Karena walaupun tenaganya hanya 136 HP generasi sebelum ini, tapi torsinya besar sekali, hampir 400 Nm. Sedangkan di mobil ini tenaganya membesar jauh menjadi 215 HP, torsinya diturunkan menjadi 255 Nm baik yang standard range maupun yang long range. Sebenarnya tidak sulit untuk membuat mobil listrik itu memiliki torsi yang besar karena motor listrik nature-nya adalah torsi yang besar. Tapi kami merasa bahwa Hyundai menurunkan figur torsi tersebut supaya mobil ini lebih natural dikendarai. Karena di Kona Electric sebelumnya itu keluhannya adalah mobil terlalu responsif, bahkan kadang-kadang suka spin bannya. Yang mana mungkin menyenangkan di awal-awal, tapi lama-lama agak mengganggu juga karena jadi susah untuk pengendaraan yang halus. Sedangkan di sini dengan profil 215 HP dan 255 Nm itu menyerupai profil mobil sport tenaganya dan torsinya, jadi mestinya lebih natural, tidak tipikal mobil listrik. Oh ya, dan yang menyenangkan dari Kona, ada front trunk yang ini bisa Anda letakkan untuk barang atau portable charger. Dari segi bentuk, mobil ini berubah total dibandingkan sebelumnya. Kami sangat menyukai bagian depannya, benar-benar futuristis. Bagian belakangnya mengundang perdebatan. Kalau untuk saya bukan penyuka desain belakangnya, tapi ada sejumlah orang yang suka dengan
desain belakangnya, tapi ini desain yang lebih segar dibandingkan sebelumnya dan berbeda dibandingkan Kona sebelumnya. Kona elektrik generasi pertama yang seperti ini nih mobilnya, itu dibuat tidak dengan bayangan bahwa akan dibuat versi listriknya pada saat perancangan di awal. Jadi ketika dibuat versi listriknya itu adalah sebenarnya versi konversi dari penggerak normalnya, penggerak dengan mesin bensinnya. Untuk Kona yang ini, memang dia masih ada mesin hybrid, ada mesin normal, dan ada elektrik di luar negeri. Tapi ya kalau di Indonesia hanya yang elektrik. Tapi dari awal perancangan mobil ini memang sudah dipikirkan akan menjadi mobil elektrik. Jadi semuanya mestinya akan lebih baik, terutama dalam soal space di dalam, karena jadi lebih efisien penempatan komponen-komponen kelistrikan itu. Nah, sudah lebih efisien, Kona elektrik terbaru ini juga memiliki dimensi yang lebih besar. Dia panjang totalnya lebih panjang 150 mm, sehingga bukan hanya bentuknya yang berubah total, tapi basisnya juga berubah total karena basisnya sudah memikirkan elektrik dari awal dan juga dia bertambah panjang. Satu yang merupakan ciri dari Kona elektrik yang masih dibawa sampai sekarang adalah port chargernya. Dia di bagian depan, saya matikan dulu mesinnya. Ini mesinnya kebetulan menyala karena ini panas sekali, jadi AC-nya saya nyalain. Nah, di sini dia bisa AC dan dia bisa DC. AC 7.700 watt itu akan berguna ketika Anda mengecas di rumah. Sedangkan yang DC-nya kalau sebelumnya itu di 50.000 watt, kemampuannya sekarang bisa di 100.000 watt, 105.000 watt kalau nggak salah. Yang membuat mobil ini bisa di-charge dari 0 sampai penuh tidak sampai 1 jam. Nah, ini, jadi dia tetap di bagian depan charging portnya ini. Untuk desainnya, selain bahasa desainnya berbeda, juga dibubuhkan sejumlah elemen parametrik pixel yang itu pertama kali lahir di Ioniq 5, sekarang ada di bagian depan maupun di bagian belakang. Panas juga di luar. Hari ini lagi terik-terik banget. Nah, biasanya kalau lagi terik-terik kayak gini, biasanya tuh saya cari minuman manis yang dingin gitu ya. Tapi sebenarnya minuman manis itu kan satu nggak terlalu sehat juga buat kita dan kadang-kadang bisa menimbulkan lebih haus lagi nantinya gitu. Nah, dulu tuh saya jarang minum air putih karena air putih tuh saya nggak suka gitu, rasanya tuh kadang-kadang suka kerasa agak pahit gitu dan lama-lama tuh jadi enek gitu minum air putih. Tapi beda setelah ada Le Mineral ini. Ini selalu disediakan oleh kru atau driver kalau kita lagi syuting. Semenjak ada Le Mineral, saya jadi suka minum karena yang ini beda, rasanya seger, nggak pahit, nggak bikin enek, dan kayak ada manis-manisnya gitu. Setengah botol langsung habis. Haus banget. Dan bener rasanya tuh di tenggorokan tuh seger, nggak pahit, nggak ada enek-eneknya. Dan saya juga baru tahu ternyata segernya Le Mineral itu karena kandungan mineralnya. Dan Le Mineral ini kandungan mineralnya benar-benar dicantumkan di kemasannya. Makanya kalau lagi panas, aus-aus gitu, langsung minum Le Mineral. Seger. Makanya kalau lagi panas-panas gini, aus, minum Le Mineral deh. Segernya beda. Oke, sekarang kita balik lagi ke review Hyundai Kona elektrik ini. Tapi jangan lupa, sekeren apapun mobilnya, kesehatan kita tetap yang nomor satu. Dan Le Mineral ini bisa menjadi teman setia hari-hari seru kita. Oke, kabinnya langsung terasa lebih modern, jauh dibandingkan sebelumnya. Sekarang sudah ada 2 layar digital high resolution untuk instrumennya dan untuk multimedianya. Kalau dulu itu kan terpisah, dan yang untuk instrumennya itu juga ini, hanya sebagian yang digital. Baru yang setelah facelift baru digital penuh, tapi ini digitalnya lebih ini lagi. Dia lebih densitas atau kerapatan pixelnya itu lebih bagus lagi sehingga dia lebih
tajam gambarnya. Nah, ini yang saya suka. Dia tidak ikutan tren semua dimasukkan ke dalam layar. Padahal sebenarnya di dalam layar ini juga banyak yang diatur. Tapi untuk yang penting-penting, ini semuanya tombol fisik, AC, shortcut, drive mode, pemanas kursi, pendingin kursi. Ini semua tombol-tombol mekanikal sehingga masih sangat mudah untuk digunakan. Yang berpindah adalah tombol transmisi. Tadinya kan pakai tombol transmisi ada di tengah sini. Yang itu tombol transmisi itu kurang suka saya memakainya karena suka kagok gitu ya. Nah, sekarang dia dituas di kanan sini seperti yang digunakan oleh Ioniq 5 dan Ioniq 6. Setirnya tetap tanpa logo Hyundai. Dia hanya titik 4. Ini kalau kode Morse ini artinya H, dan ini kayaknya menjadi icon produk listriknya Hyundai ya, semuanya pakai titik 4 seperti ini. Kalau yang Kona Electric sebelumnya dia masih logo Hyundai. Fitur ADAS lengkap, ada adaptive cruise control, ada lane keep assist, kemudian ada rear cross traffic alert, blind spot monitoring, lengkap semuanya ada di mobil ini. Nah, untuk detailnya Anda bisa lihat video sebelumnya, tapi yang sangat menarik adalah bagaimana rasa mobil ini ketika dikendarai. Kita mulai dari posisi berkendara dulu. Posisi berkendaranya sekarang bisa lebih rendah dari sebelumnya, tapi visibilitasnya lebih luas karena ternyata instrumennya juga lebih rendah. Setir bisa tilt dan teleskopik, dan ini posisi menyetirnya lebih ergonomis dari sebelumnya. Tidak jauh, tapi ini lebih santai rasa bawanya. Langsung aja kita jalankan untuk melihat bagaimana Kona Electric ketika dijalankan di jalan Indonesia. Yang langsung terasa dari Kona EV ini saat berjalan adalah jauh lebih natural ketimbang sebelumnya. Ya, ketika Anda injak pedal gas gitu ya, baik di mode sport sekalipun, mode yang paling ganas, itu tenaganya tuh tidak instan dak gitu. Seperti yang ada di Kona generasi pertama, di mana seluruh torsi itu langsung dikeluarkan. Dan Kona yang sebelumnya saya juga pernah tes dyno, jadi kelihatan dynonya itu, grafik torsinya itu langsung tinggi kemudian perlahan-lahan turun. Yang di sini enggak, di sini tuh kelihatan progresif. Anda kalau misalnya bisa lihat yang di powernya gitu ya, di indikator power, ketika saya injak gaspol dia tidak langsung 100%. Nih ya, saya injak sekarang. Dia ada masa gitu, ada waktu dari saya gaspol sekarang. Nah, ada rotasinya gitu. Tidak langsung dak gitu langsung ke penuhnya. Ini membuat pengendaraan tuh jadi natural, jadi lebih smooth. Di Kona generasi sebelumnya kalau kita nggak di mode sport gitu ya, kita nggak hati-hati sama pedal gas itu bisa langsung cit gitu. Ini nggak ada sama sekali wheel spin, jadi lebih natural. Itu karena pengaruh torsi yang diturunkan serta grafik tenaga yang dibuat mirip seperti mobil combustion. Bukan hanya penyaluran tenaga lebih halus, begitu juga dengan bantingan suspensinya. Definitely suspensinya lebih empuk. Dan terasa jauh lebih nyaman dan dewasa bantingannya. Berbeda dibandingkan sebelumnya yang cenderung keras. Ini cenderung empuk, lebih tenang ketika dipakai di jalan bergelombang juga. Suspensinya mampu meredam getaran dengan baik, mampu menyerap benturan itu supaya tidak sampai tidak nyaman di penumpangnya. Dan memang kalau kita pakai berempat, kemarin saya coba 4 orang dewasa dengan rata-rata berat itu sekitar 65-70 kg. Ketika kita melewati jalan yang kadang-kadang kan ada tuh di tol tuh, seperti di tol Cipularang di ujungnya, atau di tol Cipali di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur tuh yang tiba-tiba
jembatannya tuh seperti itu gitu ya, ada mengayun gitu ya. Itu ketika berempat memang beberapa kali terkena stopper. Gampang gitu terkena stopper, abis gitu jarak main suspensinya ya, karena suspensi yang empuk itu. Tapi kalau saya boleh pilih, saya lebih baik karakter suspensi yang seperti ini. Toh mobil ini akan lebih banyak dipakai sendiri atau mungkin berdua, kalaupun dipakai bertiga berempat juga kebanyakan di dalam kota. Sesekali aja kalau misalnya kita keluar kota dengan membawa 4 orang dan melewati jembatan yang agak ekstrim gundukannya gitu ya, ya mungkin kita lebih pelan di situ. Tapi sisanya mobil ini sangat nyaman untuk dipakai sehari-hari. Kenyamanan dan keamanan juga bertambah karena sistem ADAS alias Advanced Driver Assistance System-nya yang lengkap. Dia ada adaptive cruise control, ada lane keeping assist, saya nggak perlu megang setir, tinggal berapa belas detik sekali goyangin setir supaya dia tahu masih ada saya. Kemudian ada lane departure warning, ada emergency braking kalau misalnya mau menabrak mobil di depan, blind spot monitoring, rear cross traffic alert. Ini banyak sekali sistem ADAS-nya di mobil ini, jadi lengkap. Dan sejak pertama kali merasakan sistem ADAS Hyundai di Ioniq 5, saya merasa bahwa sistemnya itu sangat solid dan halus gitu ya. Tapi dia nggak yang mudah untuk tiba-tiba ngerem mendadak kalau ada motor motong gitu ya. Kalau udah ekstrim, yes, pasti dia akan ngerem mendadak supaya mengurangi resiko tabrakan. Tapi halus, adaptifnya juga sangat nyaman gitu ya rasanya sebagai penumpang. Dan nggak pernah selama tes itu dia mengerem di mana itu tidak diperlukan. Hyundai ini kami rasa salah satu yang cukup advance dalam membuat sistem ADAS. Mobil ini bertenaga lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya, yaitu 215 HP, tapi torsinya lebih kecil. Nah, bagaimana dengan akselerasinya? Nah, seperti saya bilang tadi, untuk pemakaian harian tuh sepertinya kayak terasa lebih malas lah mobilnya dibanding sebelumnya. Walaupun tetap di putaran atas atau di kecepatan makin tinggi itu tenaganya makin terasa lebih natural. Nah, tapi bagaimana kalau 0 sampai 100 km per jamnya? Matikan AC, matiin stability control, kita masuk ke sport mode. Udah sport mode. Terus habis itu kita akan pakai alat ukur berbasis GPS ini. Oke, all set. Sekarang kita tinggal langsung gaspol. 1, 2, 3. Tuh, baru di atas 60, Anda bisa lihat kurva tenaganya. Udah 120 sekarang. Dan wow. Ntar ya, saya fotoin dulu. Nol sampai 100 km per jam tuntas dalam 7,5 detik. Itu artinya sekitar 1,1 detik lebih cepat dibandingkan Kona sebelumnya. Kona sebelumnya itu bisa 8,6 detik, yang ini 7,5 detik. Walaupun di awal tidak ada hentakan. Nih, saya akan simulasikan lagi ininya pada saat saya berakselerasi dari 0, dari berhenti, Anda bisa lihat kurva ininya, kurva powernya. Tidak langsung penuh. Karena mungkin kalau penuh dia akan spin yang akhirnya percuma juga. Ini saya udah tekan gas penuh, rem juga penuh. 1, 2, 3. Tuh. Gradual sekali.
sama 7,5 juga dapatnya. Hyundai mengklaim tipe long range ini bisa melaju hingga 505 km. Bagaimana di kondisi sesungguhnya? Untuk konsumsi listrik, mobil ini mencatat 7,5 sampai 8 km per kWh. Kalau kita kalikan dengan baterai yang 65,4 kWh, artinya ya dia di antara 490 sampai 520-an kilometer range-nya. Dan ketika kami bawa terus di kondisi variabel ya, jadi ada kemacetan, ada tol, kombinasi, itu pada saat kami jalankan dari 100% baterai, ketika mencapai 50% itu sudah di 250-an kilometer, yang mana artinya di atas kertas mobil ini bisa mencapai klaim Hyundai yaitu di 505 km. Kalaupun tidak mencapai karena mungkin kemacetan di jalan yang cukup ekstrim gitu ya, tapi minimal mendekati. Dan Hyundai, kalau pengalaman saya dengan Kona Electric sebelumnya, dengan Ioniq 5, selalu bisa mencatat range yang lebih tinggi dibandingkan klaimnya. Jadi rasanya nggak perlu diragukan lagi klaimnya yang 505 km itu. Nah, artinya mobil ini juga semakin cocok kalau misalnya kita mau bawa ke luar kota. Ya walaupun nggak untuk bawa barang dan orang yang besar atau barang yang banyak ya, tapi dia range-nya sudah lebih jauh secara signifikan dibandingkan Kona Electric sebelumnya yang hanya di 300-an kilometer, serta nge-charge-nya juga lebih cepat DC charging-nya. Bisa dibilang Kona EV ini melakukan perbaikan menyeluruh dan jauh lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Tapi tetap ada sejumlah hal yang agak mengganggu. Yang pertama adalah mobil ini sudah pakai wireless Apple CarPlay, yang mana itu kemajuan dari sebelumnya yang hanya dengan kabel. Tapi sebenarnya kami berharap ada pilihan antara wireless dan wired seperti mobil-mobil modern lainnya. Jadi kita bisa bebas memilih kita mau pakai yang dengan kabel atau wireless, karena buat sejumlah orang termasuk saya masih lebih senang yang pakai kabel langsung. Connect dan memutuskannya itu sangat mudah. Kemudian mobil ini di negara asalnya adalah setir kiri. Nah, ketika ke setir kanan itu ada beberapa hal yang harus berubah, tapi kelihatannya tidak diubah di mobil ini. Yang pertama itu adalah tombol home dan tombol volume itu letaknya jauh, bukan yang di dekat pengemudi. Biasanya home dan volume karena itu sering kita akses gitu ya, itu biasanya di tempat yang paling dekat di sisi kanan kalau di sini. Nah, untuk volume kita bisa gantikan dengan tuas yang ada di setir, tapi untuk tombol home memang kita jadi agak jauh untuk tombol shortcutnya. Kemudian satu lagi yang sebenarnya saya suka hal ini di Ioniq 5 dan tidak suka hal ini di Kia EV6, yaitu lokasi tombol di setir. Kalau di Ioniq 5, tombol di setir itu yang bagian kanan untuk mengontrol apa yang ada di layar kanan atau layar instrumen, ada MID-nya di situ, sedangkan kelompok tombol yang ada di kiri itu untuk mengatur yang ada di multimedia sistemnya, dimana di EV6 itu terbalik. Nah, di Kona Electric ini terbalik juga. Yang kiri itu untuk mengontrol adaptive cruise control serta MID, yang itu semua pengontrolannya ada di layar kanan, sedangkan yang di kanan ini mengontrol untuk audio, telepon, dan yang itu ada di sebelah kiri. Ya mungkin bukan hal besar ya, cuman logically mestinya kanan untuk ngatur yang kanan, kiri untuk ngatur yang kiri. Serta satu lagi, di sejumlah Hyundai termasuk Ioniq 5, tombol lock window lock ini itu sudah terintegrasi dengan child lock, dan itu tidak sulit sebenarnya. Tapi entah kenapa di Kona Electric ini child locknya masih
manual ya, jadi tidak bisa elektrik langsung dari depan, padahal mungkin yang punya mobil ini anak-anaknya mungkin masih kecil yang duduk di belakang, sehingga sangat mudah sebenarnya kalau bisa mengaktifkan child lock lewat tombol window ini yang terintegrasi, tapi di mobil ini belum. Di lain sisi, ia juga punya sejumlah hal menyenangkan. Yang pertama adalah mobil ini sudah memakai sistem BlueLink, seperti yang juga udah dipakai di Stargazer, dipakai di Ioniq 5, sehingga mobil ini punya sambungan internet dan Anda bisa memantau, mengatur banyak hal dari mobil ini lewat aplikasi My Hyundai, kalau nggak salah ya itu namanya. Kemudian Anda juga ada tombol SOS di sini untuk menghubungi layanan Hyundai semisal terjadi keadaan darurat. Dan nanti dari call center Hyundai itu yang akan menghubungi kepolisian, pemadam kebakaran, atau ambulans apapun yang diperlukan, atau mungkin towing gitu. Jadi sudah ada BlueLink. Kemudian hal kedua yang ini dibawa di setiap Hyundai sekarang karena instrumennya sudah digital, dan setiap kali kita sen kanan atau sen kiri itu langsung ada image dari kamera yang memantau blind spot kita. Ini sangat berguna. Di samping blind spot monitoring, kita bisa dengan mudah langsung melihat apa yang ada di samping kita yang mungkin tidak terlihat dari spion. Dan kemudian mobil ini juga sudah punya fitur V2L, Vehicle to Load. Jadi Anda bisa camping, Anda bisa ke tempat yang tidak ada listrik, dan mobil ini bisa menyediakan listrik 220 volt untuk keperluan Anda. Bahkan bisa sampai 3000 watt kalau nggak salah mengeluarkan listriknya, yang mana itu sangat cukup. Rumah Anda mati lampu, ambil aja listrik dari sini. Nah, satu lagi, last but definitely not least, itu adalah sistem regeneratif brakingnya. Yang pertama, sama seperti sebelumnya, ini pedal shift ini bisa untuk mengatur level regeneratif dengan sangat mudah. Yang kanan untuk mengurangi, yang kiri untuk menambah regeneratif braking. Kemudian dia juga bisa one pedal stop. Dari pedal shift ini juga di kita paling kiri dia bisa langsung one pedal driving, dia bisa sampai berhenti tanpa perlu kita menginjak rem. Dan satu lagi, di Kona terbaru ini ditambahkan satu fitur yang biasanya hanya ada di mobil premium, bahkan saya mungkin baru menemukan di Mercedes-Benz dan BMW, yaitu sistem regeneratif braking yang terintegrasi dengan ADAS. Jadi itu modenya mode auto, dan itu kita tinggal setel aja mode autonya, tinggal pencet pedal shift yang paling kanan secara lama gitu ya, nanti dia akan muncul auto, dan dia regeneratif braking-nya akan sesuai dengan setelan kita, karena auto juga bisa di setel, ada beberapa level. Tapi kalau dia mendeteksi ada mobil yang di depan dan mobil kita tidak bisa cukup untuk berhenti, dia akan menambah level regeneratifnya. Jadi seperti jalanan kosong seperti ini ya, saya set auto di tanpa regeneratif sama sekali. Ketika saya lepas gas, dia tidak ngerem sama sekali, mobil meluncur aja. Tapi begitu dia mendeteksi ada mobil di depan, dia mulai menambah regeneratifnya supaya mobil kita tetap dengan jarak yang aman dan tidak menabrak mobil depan sambil merecharge baterai dari regeneratifnya itu. Ini sistem canggih nih, ada di mobil ini. Satu lagi yang mengejutkan dari Kona EV ini adalah harganya yang lebih murah dibandingkan generasi sebelumnya. Dulu pertama kali mobil ini keluar, generasi pertamanya di tahun 2020, itu harganya 670-an juta rupiah. Sekarang 590 juta rupiah, itu juga sudah tipe termahalnya dengan baterai yang lebih besar dan fitur yang jauh lebih lengkap dan modern. Yaitu memang karena insentif pemerintah, tapi bukan karena insentif saja, tapi karena ada persaingan. Makanya kami itu suka sekali kalau
merek mobil tuh saling bersaing, banting harga gitu. Karena yang diuntungkan konsumen, kita bisa mendapatkan generasi baru yang lebih bagus di semua sisi dengan harga lebih murah. Zaman dulu mana ada ceritanya generasi baru lebih murah dibandingkan yang lama. Sekarang bisa terjadi. Dan di kelas harganya memang persaingannya berat. Di 500 jutaan rupiah untuk mobil elektrik. Ada Omoda E5 di situ yang bahkan harganya itu ditawarkan di bawah 500 juta rupiah. Kemudian ada Ion Y Plus, ada BYD Atto 3 di situ. Banyak juga yang lebih lega dan praktis dibandingkan Kona elektrik ini. Tapi memang sebagian besar pesaingnya itu adalah dari Tiongkok. Dan Kona terasa lebih solid semuanya. Lebih solid teknologi listriknya. Anda banyak sekali yang bisa Anda atur mode pengecasannya gitu. Sementara banyak produk-produk dari Cina itu sangat sederhana gitu ya penggerak listriknya. Kemudian rasa berkendaranya juga solid. Dan sistem kontrol EV-nya, penyaluran dayanya juga itu dibuat supaya kita tuh merasa natural di dalam mobil, dan mereka berhasil. Software multimedianya, pemilihan fontnya juga terkesan seperti mobil premium. Mungkin bisa dibilang Hyundai memang adalah salah satu yang termaju untuk EV teknologinya. Bukan sekedar membuat mobil yang harganya reasonable, tapi standar mereka itu seakan-akan dibuat untuk memenuhi standar di negara maju manapun ya. Eropa memang salah satu target mereka, makanya standar terasa ini yang Hyundai ini sudah sangat mendekati mobil Eropa. Jadi bagi Anda yang sedang mencari mobil listrik di range 500-an juta rupiah, walaupun ini mungkin bukan yang termurah di kelasnya dan bukan yang terbesar, bukan yang paling praktis juga, tapi Kona elektrik harus Anda pertimbangkan secara serius. Lakukan test drive, coba mobilnya, baru Anda bisa menentukan yang mana yang tepat. Jelas ini yang harus Anda pertimbangkan sebelum membeli mobil listrik di rentang 500-an juta rupiah. Jadi begitulah hasil tes lengkap kami ke Hyundai Kona elektrik terbaru ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.